Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat-sehat semua ya. Nah anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang makna kandungan surat At-Tin. Diharapkan setelah belajar materi ini, anak-anak bisa mengetahui makna surat At-Tin dengan benar. Kemudian yang kedua, diharapkan anak-anak bisa mencontohkan perilaku saling mengingatkan dalam kebajikan sebagai implementasi dari pemahaman surat At-Tin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang membaca surat At-Tin, dan kali ini kita akan mempelajari tentang makna kandungan surat At-Tin. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan kembali apa itu surat At-Tin. Surat At-Tin artinya buah tin. Surat At-Tin ini adalah surat yang ke-95 dari Al-Quran. Terdiri dari 8 ayat, dan surat ini diturunkan di kota Mekah. Nah, gimana? Sekarang bisa ingat kembali kan? Mudah-mudahan ya anak-anak bisa mengingat kembali apa itu surat At-Tin. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti kita, yaitu makna kandungan surat At-Tin. Jadi kita akan mempelajari makna-makna dari surat At-Tin. Supaya mudah memahami makna kandungannya, anak-anak mendengarkan dulu satu persatu dari ayat surat At-Tin ya. Kemudian setelah itu nanti Bapak akan menjelaskan maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Yang artinya demi buah tin dan buah zaitun. Nah, pada ayat pertama ini Allah bersumpah dengan menyebutkan buah tin dan buah zaitun. Buah tin dan buah zaitun itu adalah buah yang sangat berguna untuk kesehatan dan bisa digunakan sebagai obat. Nah, pada ayat ini Allah bersumpah dengan menyebutkan buah yang bermanfaat. Wa turi sinin. Yang artinya demi bukit Sinai. Nah, di ayat kedua ini Allah bersumpah dengan menyebutkan nama bukit Sinai, yaitu demi bukit Sinai. Nah, sekarang di mana letak bukit Sinai ini? Nah, bukit Sinai itu berada di kota Mesir. Nah, kota Mesir itu adalah kota kelahiran Nabi Musa. Nah, bukit Sinai ini
sering disebut dengan Jabal Musa. Artinya apa Jabal Musa itu? Jabal itu gunung, Musa Nabi Musa. Jadi Jabal Musa adalah gunung Nabi Musa. Nah, di gunung inilah atau di Bukit Sinai inilah Nabi Musa pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah bersumpah yaitu dengan menyebut Bukit Sinai. Kemudian kita lanjut ayat yang ketiga. Ayo mari kita dengarkan ya. Wahadzal baladil amin. Yang artinya, dan demi kota Mekah ini yang aman. Nah, di sini di ayat yang ketiga ini Allah bersumpah yaitu dengan menyebut kota Mekah. Nah, kota Mekah ini pasti sudah tahu semua ya. Kota kelahirannya Nabi siapa? Kota Mekah adalah kota kelahirannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga sekaligus kota Mekah menjadi kiblatnya umat Islam ya. Kemudian kota Mekah juga disebut dengan Ummul Qura. Nah, di ayat yang ketiga ini Allah bersumpah dengan menyebut kota Mekah yaitu wahadzal baladil amin, kota Mekah yang aman ini. Nah, itulah makna kandungan ayat yang ketiga. Sekarang kita lanjut untuk mengetahui makna kandungan ayat yang keempat. Bagaimana bunyinya ayat yang keempat? Mari kita dengarkan sama-sama. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Nah, itulah arti daripada ayat yang keempat. Nah, di sini Allah menjelaskan tentang bentuk manusia, yaitu manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Yang terlebih dahulu Allah telah bersumpah dengan menyebutkan buah tin dan buah zaitun, bersumpah dengan menyebutkan Bukit Sinai, dan bersumpah dengan menyebutkan kota Mekah. Nah, Allah bersumpah untuk apa? Untuk menjelaskan ini, untuk meyakinkan kepada kita, kepada makhluknya. Meyakinkan apa? Menjelaskan apa? Yaitu menjelaskan bahwa kita ini manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Jadi kita manusia ini ya diciptakan Allah sebagai makhluk yang sempurna ya dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Jadi makhluk Allah itu sangat banyak sekali ya. Ada hewan, ada tumbuhan, ada bintang, matahari, malaikat, jin. Nah, itu semuanya adalah makhluk Allah. Dan di antara makhluk Allah tersebut kita adalah salah satunya. Dan kita diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ditambah lagi kita dibekali akal dan hati. Nah, oleh karena itu patut kita bersyukur ya bahwa kita ini makhluk ciptaan Allah dan diciptakan sebagai
makhluk yang sempurna. Nah, itulah makna ayat yang keempat. Dan kita lanjut ayat yang kelima. Bagaimana bunyinya? Mari kita dengarkan sama-sama. ثم رددناه أسفل سافلين. Artinya pada ayat kelima ini, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Nah, dilanjut ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-6. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Ayat yang ke-6 ini artinya kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Nah, penjelasannya ayat yang kelima dan keenam ini, jadi manusia yang beriman dan beramal saleh akan diberikan atau akan diganjar atau akan diberikan sebuah hadiah, sebuah pahala, yaitu pahala yang tiada putus-putusnya. Nah, beriman itu apa? Beriman artinya mempercayai, yakin dengan adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta manusia dan sebagai Tuhan seluruh makhluk. Kemudian amal saleh itu apa? Amal saleh itu adalah perbuatan baik. Contohnya, perbuatan baik itu adalah kita beribadah kepadanya, yaitu dengan mengerjakan sholat, dan apalagi mengerjakan puasa. Dan kemudian contohnya yang lain, amal saleh adalah hormat kepada orang tua, hormat kepada guru, belajar dengan sungguh-sungguh, hormat kepada teman, menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Nah, itu adalah contoh amal saleh. Nah, orang yang beriman dan beramal saleh akan diberikan pahala yang tiada putus-putus, akan diberikan ganjaran, dan juga akan diberikan hadiah surga. Nah, sebaliknya bagi orang atau bagi manusia yang mengerjakan perbuatan buruk akan diganjar dengan apa? Dengan neraka. Yaitu pada ayat yang kelima, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Nah, tempat yang serendah-rendahnya itu adalah neraka. Jadi Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dalam bentuk yang sempurna, mempunyai akal dan hati. Setelah diciptakan dalam bentuk yang sempurna, diberikan akal dan hati, yaitu manusia diperintahkan untuk beriman dan beramal saleh. Amal saleh tadi contohnya sudah Bapak sebutkan ya, apa aja. Salah satunya hormat kepada orang tua, hormat kepada guru, belajar dengan sungguh-sungguh. Dan manusia yang beramal saleh dan juga beriman akan mendapatkan pahala yang tidak putus-putusnya dan akan diganjar dengan surga. Nah, sebaliknya manusia yang mengerjakan amal perbuatan yang buruk akan
dikembalikan ke tempat yang rendah. Tempat yang rendah adalah neraka. Nah, contoh amal yang buruk atau perbuatan yang buruk yaitu berkata bohong. Apalagi contoh yang lain, mencontek saat ulangan. Nah, itu juga adalah amal buruk ya, atau perbuatan buruk. Apalagi yang lain, contohnya melakukan perbuatan korupsi, tidak mengerjakan sholat. Nah, itu adalah contoh perbuatan buruk. Dan orang yang melakukan perbuatan buruk, Allah akan mengembalikannya nanti ke tempat yang rendah. Apa itu tempat yang rendah? Tempat yang rendah adalah neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi harus kita jauhi perbuatan buruk ya. Kemudian pada ayat selanjutnya, ayat yang ke-7, yang ke-8 dan ke-8, mari kita simak sama-sama. فما يكذبك بعد بالدين. Artinya, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu. Nah, itu adalah arti dari ayat yang ke-7. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Kemudian ayat selanjutnya, ayat yang terakhir, yaitu mari kita simak bersama-sama. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Artinya, bukankah Allah hakim yang paling adil? Nah, penjelasannya ayat yang ke-7 dan 8 ini, neraka adalah balasan bagi orang-orang yang mendustakan hari pembalasan setelah ada keterangan dari utusan Allah. Jadi, bagi siapa atau bagi manusia yang tidak beriman kepada hari kiamat, maka balasannya adalah neraka. Oleh karena itu, Allah Maha Adil dan mustahil berbuat zalim ketika memberi azab kepada manusia. Jadi Allah akan memberikan ganjaran kepada orang yang beriman dan beramal saleh, dan memberikan balasan neraka kepada orang yang melakukan perbuatan buruk dan juga tidak percaya dengan adanya hari pembalasan. Nah, itu adalah penjelasan atau keterangan dari ayat ke-7 dan ke-8. Nah, anak-anak, demikianlah makna kandungan surat At-Tin dari ayat 7 sampai 8. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya ya. Dan juga selain itu, anak-anak bisa mencontoh atau mengerjakan perbuatan amal soleh dan juga menghindari perbuatan-perbuatan yang buruk, sebagaimana janji Allah dalam surat At-Tin tersebut. Demikian penjelasan yang dapat Bapak sampaikan. Apabila ada kesalahan, Bapak mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Apabila anak-anak mempunyai pertanyaan, silakan ditulis
di kolom komentar ya. Dan jangan lupa anak-anakku yang soleh dan solehah untuk memberikan dukungan, yaitu caranya dengan subscribe dan like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.